Oke, selamat pagi ya teman-teman. Bagaimana kabar teman pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan senantiasa tetap mendapatkan berkat yang berlimpah, rezeki yang banyak pagi ini. Oke, pagi ini kita kembali berlatih ya di Binomo ini, di aset kripto IDX. Jangan bosan-bosan ya, kita berlatih, karena pada dasarnya orang yang terlatih itulah yang akan bisa profit konsisten. Jadi kita senantiasa berlatih supaya nantinya kita akan terlatih. Oke, sebelum kita masuk ke market, kita lihat market dulu ya. Oh ya, 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke market. Kita harus memperhatikan tren yang terjadi. Yang kedua juga kita harus memperhatikan support dan resisten. Dan yang ketiga memperhatikan informasi maupun kekuatan daripada candle yang terbentuk. Oke, di sini kita perhatikan tren yang sedang terjadi. Di sini kalau saya perhatikan ya, di sini posisinya sideways ya. Saat ini trennya sideways di time frame 1 menit. Memang secara globalnya kalau kita lihat dia naik ya, tapi yang terdekat ini kita perhatikan dia sideways. Oke, coba kita lihat di 5 menit dia naik, walaupun tadi sebelumnya dia trennya turun, melakukan perlawanan naik trennya ke atas. Oke, kita kembali ke 1 menit, kita lihat support dan resisten yang terbentuk. Di sini dekat-dekat support dan resisten yang terbentuk ya. Di sini ada support, di sini juga ada support, di sini ada support, di sini juga ada support, dan resisten di sini ada, di sini juga ada resisten. Jadi kalau kita lihat di sini memang kondisinya ini sebetulnya marketnya datar ya, atau sideways. Jadi dia mencoba untuk breakout ke atas. Oke, kita perhatikan candle-candle yang terbentuk, informasinya apa saja. Di sini kalau kita perhatikan, ini informasinya ke bawah, candle bullishnya, ini informasi ke atas, candle bullishnya, ini informasinya ke bawah, candle bullishnya, ini informasinya ke atas karena sumbu bearish ini sama panjang ya. Oke, coba kita perhatikan candle bullish yang sedang berjalan ini, informasinya kuat ke bawah atau ke atas. Oke, coba kita lihat, dia kuat ke bawah ya, kekuatan bodinya besar ke bawah. Kalau seperti ini, kita lihat apakah dia memiliki sumbu di bawahnya. Wow, panjang sekali bodi yang terbentuk ya, bearish. Oke, kita ambil 1 menit ke bawah. Nanti saya kasih gambaran kenapa saya ambil sell ke bawah 1 menit ya. Saya kasih penjelasannya. Kalau menurut analisa saya dia akan masih ke bawah ini, walaupun dia tidak lama. Oke, coba kita perbesar. Apakah analisa kita masuk? Oke, masuk ya analisa kita. Oke, saya kasih gambaran kenapa saya ambil open posisi sell ke bawah ya. Saya lihat di sini yang pertama saya perhatikan, memang di sini saya lihat trennya memang dalam posisi sideways ya. Kalau kita perhatikan, karena putaran candlesticknya yang terbentuk di situ-situ aja.
Tapi di sini dia sudah mulai breakout dan terbentuk. Terakhir dia berhenti di sini. Di sini saya lihat yang pertama alasan saya di sini terbentuk resisten ya. Resisten itu alasan saya untuk open posisi sell. Yang kedua, saya lihat candle bearish yang terbentuk ini, dia kekuatannya kuat. Jadi bisa dibilang ini landasan saya yang kedua kenapa saya ambil open posisi sell 1 menit di sini. Karena prediksi saya dia tergolong ini candle dari bearish yang panjang ini tergolong candle pembawa arah harga. Biasanya kalau candle pembawa arah harga terbentuk di resisten ini, resisten terdekatnya di sini, dia akan meneruskan tren. Biasanya 1 atau 2 candle ke depannya. Tadi saya ambil open posisi sell, saya ambil agak di atasnya ya, di sini. Di sini karena saya memprediksi akan ada perlawanan ke atas ditandai dengan adanya sumbu ini. Kenapa saya ambil open posisi 1 menit? Karena di sini terbentuk support. Ada support terdekatnya. Makanya saya ambil open posisi 1 menit. Dan terakhir memang terjadi candle bullish di sini. Kita masuk ya. Itu gambaran saya. Oke ya, bisa dipahami. Coba saya kasih penjelasan sekali lagi. Di sini alasan saya open posisi sell tadi. Di sini sudah terbentuk resisten. Biasanya resisten itu adalah landasan kita untuk open posisi sell. Yang kedua, di sini terbentuk candle bearish dengan kekuatan body yang sangat besar. Jadi saya menganggap ini tergolong juga candle pembawa arah harga bearish ini. Biasanya candle pembawa arah harga 2-3 candle ke depannya dia akan kembali sama seperti candle pembawa arah harga itu warnanya, kekuatannya. Makanya saya tadi di sini ambil open posisi sell, di sini saya ambil agak di atasnya 1 menit karena itu tadi dia candlenya kekuatannya besar. Kenapa saya ambil 1 menit? Saya memprediksi dia akan membentur di sini dan ternyata memang di sini terbentur ya. Dia akan berbalik. Makanya saya tidak ambil 2 menit tapi saya ambil 1 menit. Itu alasan saya tadi open posisi sell. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau nanti kurang mengerti coba diulang-ulang videonya. Kalau masih penasaran boleh ditanyakan nanti di kolom komentar. Oke, coba kita kembali lagi melihat market. Kalau kita lihat memang secara globalnya, secara besarnya, garis besarnya dia memang masih di sini-sini aja ya putarannya. Oke, coba kita lihat apakah dia mampu membreakout daripada sideways ini, candle bullish, candle bearish ini, candle yang sedang berjalan ini. Coba kita perhatikan, ternyata dia tidak kuat ya naik lagi ke atas. Biasanya kalau dia seperti ini, biasanya ya, kebiasaan kalau dia sideways, dia akan berputar di sini-sini aja ya. Candle yang terbentuk dia akan berputar di area sini-sini aja sampai nanti dia akan membreakout ke bawah atau ke atas. Banyak kadang trader-trader kalau menjumpai sideways seperti ini, dia akan meninggalkan market. Nanti aja kira-kira 1 jam atau 2 jam kemudian dia kembali masuk ke market untuk melihat tren yang terjadi. Karena memang biasanya kalau kita menggunakan analisa technical analysis, analisa kita tidak masuk di sini, agak sulit dia. Kalau saya pribadi di sini saya menunggu sampai dia nanti breakout ke atas atau breakout ke bawah. Pada saat nanti dia kalau dia breakout ke atas, kita akan open posisi buy. Kalau dia breakout ke bawah, kita akan open posisi sell. Oke, kita tunggu ya sampai dia breakout.
di sini memang terlihat ya candle-candlenya putarannya di situ-situ aja. Candle yang terbentuk juga di sini saya perhatikan, sini merah, sini hijau, sini merah, sini hijau, sini merah, sini hijau, sini merah. Ini tergolong candle zebra ya teman-teman. Ini tanda-tanda dia memang posisinya sedang sideways. Jadi kita tunggu breakoutnya ya. Oke, kita ambil open posisi sell 1 menit. Saya menganggap dia ini candle bearish ini, candle bearish yang barusan terbentuk ini, yang panjang ini, dia sudah membreakout daripada sideways itu. Makanya saya tadi akan ambil open posisi sell 1 menit. Coba kita lihat apakah analisa kita masuk, apakah dia masih kuat ke atas. Oke, coba kita perhatikan apakah dia ke bawah. Tampaknya tipis ini ya. Oke, masuk ya. Oke, coba saya kasih gambaran ya. Tadi saya katakan ini posisinya sideways ya. Biasanya memang kalau sideways ini kita agak sulit menganalisanya, tapi saya coba kasih gambaran ya. Tadi saya bilang seperti ini ya. Tadi batasan. Oke, itu gambarannya ya. Putarannya di situ. Jadi saya bilang kalau dia ke atas atau ke bawah, kita baru open posisi breakoutnya ya. Oke, karena tadi saya lihat di sini dia sudah membreakout. Yang pertama itu tadi sudah membreakout ya. Saya lihat di sini candle bearish ini sudah membreakout ini ya. Di sini sudah membreakout. Itu yang pertama, membreakout daripada support yang terbentuk ini. Makanya saya tadi ambil open posisi sell di sini ya, di atasnya sedikit di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di sini sudah terbentuk resisten, resisten, resisten. Jadi prediksi saya dia akan kuat turun. Itu tadi alasan saya untuk open posisi sell. Ya, kalau kita perhatikan yang ketiga, yang gambaran saya di sini kan terbentuk candle bearish dengan body yang besar, berarti kemungkinan dia akan turun kembali, akan kuat ke bawah kembali. Ditandai dengan sudah terbentuknya resisten di sini ya. Oke, itu ya gambarannya ya. Oke, saya kasih penjelasan lagi, saya ulangi. Tadi kurang jelas bisa jadi penjelasannya. Yang pertama, di sini sudah terbentuk resisten, resisten, resisten. Resistennya tidak saling menembus ya. Jadi kemungkinan kekuatannya trennya akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan dia sudah berhasil membreakout ini ya, support ini oleh candle bearish ini. Dia sudah berhasil membreakout ini, berhasil menembusnya. Jadi itu alasan saya yang kedua. Yang ketiga, saya lihat di sini candle bearish yang terbentuk ini bodinya kuat, ditambah berarti ini kan kekuatannya besar, ditambah juga informasi daripada bearish ini, informasinya ke bawah. Dan saya menganggap bearish ini, bearish yang besar ini adalah candle pembawa arah harga. Biasanya candle pembawa harga 2-3. Candle berikutnya dia akan akan merah kembali ya, sama seperti candle pembawa harga ini. Nah, ini terlihat ya kalau kita perhatikan di sini dia merah lagi, turun lagi ya. Itu alasan saya yang ketiga kenapa saya open posisi sell. Jadi itu gambarannya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau menanyakannya, menanyakan kejelasannya, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar ya, penjelasan saya kenapa saya open posisi sell. Oke, itu aja teman-teman ya.
cara saya open posisi. Di sini saya menggunakan analisa teknikal. Saya coba menganalisa menggunakan tren, support dan resisten, juga menggunakan kekuatan dan informasi daripada harga yang terbentuk. Dan memang kalau kita menggunakan itu, mudah-mudahan analisa kita dengan sabar dan menunggu momen kita akan profit. Oke, itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan saya bagikan. Oke teman-teman, itu dulu ya pagi ini cara kita open posisi masuk ke market di binomo ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman, menambah ilmu bagaimana cara open posisi dengan menggunakan analisa teknikal. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya harapkan koreksinya bagi teman-teman trader senior agar saya tahu di mana kesalahan saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan salam profit konsisten.